Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, oke, terima kasih sudah hadir dalam acara seminar kita saat ini dalam penerapan budaya positif di sekolah atau di sekolah kita di SMA Negeri 2 Tarutung. Saya Edward Sitohang, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 2 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Ibu, mungkin selama kita menjadi guru di sekolah kita sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Sudah ada budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Misalnya apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu. Yang lain Bapak Ibu? Masuk tepat waktu. Masuk ke ruang kelas dengan tepat waktu. Before time. Ya, sebelum 5 menit. Itu juga sudah kita budayakan secara positif. Dan masih banyak lagi budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, poin yang pertama yang mau kita bahas adalah apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan disiplin positif adalah hal-hal apa saja yang sudah kita budayakan di sekolah kita untuk memunculkan hal-hal yang baik, ya, untuk memunculkan hal-hal yang positif bagi warga komunitas sekolah, baik Bapak Ibu guru, baik siswa kita, pegawai siapapun yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, kita mau lihat dulu yang pertama tentang perubahan paradigma, perubahan pemahaman kita. Saya mungkin bisa minta kesediaan Ibu Barasa dengan Ibu Barus, boleh ke depan Ibu berdua, minta tolong. Kalau saya Bapak Ibu. Iya. Oke, kita simulasi ya Bu. Iya, di sini Bu, boleh. Kalau lebih Pak. Oke. Jadi sekarang kira-kira Ibu Barasa ini menyembunyikan sesuatu di tangan, ya kan? Dan itu sangat berharga dan itu tidak boleh, Ibu tidak mau itu dibuka atau diambil oleh Ibu Barus. Maka, tapi Ibu nanti akan memaksa membukanya dan mendapatkannya. Coba kira-kira disimulasikan, dipraktekkan Ibu berdua. Oke, baik. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari simulasi barusan? Apakah Ibu mau membuka tangan untuk memberikan benda tersebut? Kenapa tidak mau? Itu berharga. Ibu tadi udah membuat beberapa cara ya untuk Ibu Barasa mau membuka. Apa tadi caranya Bu? Memaksa, menarik, kasih uang 100, tetap nggak mau juga ya. Kenapa kira-kira tidak mau? Ibu pengen tahu, Ibu nggak mau tahu, lalu Ibu tidak mau memberitahu karena itu adalah rahasia. Jadi siapa yang berkompeten di dalam proses membuka ini? Siapa yang pegang kendali? Ibu Barasa sebagai pemilik benda tersebut untuk tidak bisa dibuka. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu berdua. Ini ada pertanyaan untuk Ibu. Kita ambil langsung yang ketiga. Dalam kegiatan yang baru kita lihat, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Tadi dari simulasi kita adalah Ibu Barasa. Yang artinya Bapak Ibu, orang luar kita, ekstriksi, itu tidak boleh terlalu banyak mengontrol kehidupan kita. Harus kita yang mengontrol diri kita. Mau membuka tangan, ya kita sendiri yang membuka. Jangan karena dipaksa oleh orang lain. Itu perubahan paradigma yang harus kita perhatikan Bapak Ibu.
Yang berikut, Dr. William Glasser dalam teori pilihan, ya, ini ada beberapa yang harus kita ubah, Bapak Ibu, saya dari sini, ya. Yang mau kita ubah miskonsep yang selama ini salah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilustrasi guru mengontrol guru. Sebenarnya kita nggak boleh mengontrol siswa atau murid. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Itu posisi kontrol. Itu yang harus kita ubah dulu konsepnya, Bapak Ibu. Selama ini kita kadang merasa langsung emosi atau marah ketika murid tidak melakukan apa yang kita perintahkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, ternyata Bapak Ibu, nggak semua hal yang positif yang kita berikan kepada murid itu bisa dianggap atau diterima secara positif oleh siswa atau murid kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsep, Bapak Ibu. Sering kita menganggap bahwa ketika murid kita kritik dan kita buat dia merasa bersalah, maka itu akan membuat dia semakin berkarakter. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bisa dia menjadi pembangkang karena dia merasa punya identitas yang gagah. Ya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, kita secara usia jauh lebih dewasa dari murid-murid kita. Maka ada kecenderungan miskonsepsi yang mengatakan kalau orang dewasa harus diiyakan atau dimaui keinginannya. Ternyata Bapak Ibu, di dalam miskonsepsi menurut teori pilihan oleh William Glasser itu tidak perlu dilakukan atau diterapkan, Bapak Ibu. Yang berikut adalah makna disiplin positif. Untuk apa kita menerapkan disiplin positif? Supaya menanamkan motivasi pada murid agar mereka ingin apa yang mereka inginkan dan mereka menghargai dirinya sendiri. Jadi tujuannya kita menerapkan disiplin positif biar murid itu merasa dirinya dihargai sehingga mereka mau melakukan karena sudah yakin dengan apa yang mereka pahami. Yang berikut, Bapak Ibu, makna disiplin positif. Disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Ternyata mendisiplinkan murid tidak sama dengan memberikan hukuman. Ya, jadi di sini disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Itu adalah alternatif terakhir. Kalau kita mau menghukum Bapak Ibu sebenarnya boleh, tapi itu adalah alternatif terakhir. Kalau bisa, jangan menghukum. Itu disiplin positif. Lalu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Kalau sudah merdeka, harus disiplin. Kita disiplin bukan supaya merdeka, tetapi kita merdeka. Kita disiplin karena kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah merdeka. Maka Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa merdeka itu adalah iku jarwana nora menglepasi pangrek ni uya kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Orang yang merdeka harus mampu memerintah dirinya sendiri. Bapak Ibu, yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, ini sudah diakui secara umum. Dan ini adalah payung besar dari sikap dan perilaku yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku dimanapun, termasuk di sekolah. Ini adalah payung besar, Bapak Ibu. Ini yang melindungi kita. Di mana-mana saling menghargai, saling menghormati, itu sudah diakui sebagai nilai-nilai yang universal. Nilai-nilai universal yang mau kita terapkan juga dalam
proses kurikulum nasional di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila. P5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini ada juga yang saya ambil, Bapak Ibu, bahwa lifelong guidelines and life skills, petunjuk seumur hidup dan keterampilan dan yang sudah diakui oleh secara umum. Yang pertama, menjadi orang yang dapat dipercaya, itu disukai oleh semua orang. Menjadi orang yang lurus hatinya, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Sejauh ini Bapak Ibu sudah bisa diterima? Ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu? Tidak ada. Lanjut. Sekarang yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu, menurut Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa orang melakukan sesuatu yang positif? Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, karena tidak mau dihukum. Ya, jadi dia berbuat baik, tidak mau dihukum. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ini ada negatifnya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau tidak kita kasih imbalan, dia jadi tidak mau berbuat yang positif. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling baik Bapak Ibu. Saya melakukan sesuatu yang baik itu karena saya yakin itu baik dan itu berguna bagi saya ketika saya melakukannya. Jadi bukan karena hukuman, bukan juga karena penghargaan dari orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, murid melakukan kesalahan, kita berikan stimulus untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan dan saya harap Bapak Ibu bisa menanggapi juga ya. Ini ada pilihan, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu konsekuensi? Karena sudah disepakati terlebih dahulu. Ya. Lalu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Betul. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti kita sudah paham Bapak Ibu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Yang berikut Bapak Ibu, ini yang perlu kita perkenalkan kepada kita semua. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kira-kira apa maksudnya ya Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan.
tidak selalu penghargaan itu adalah sebagai respon kepada hal yang positif. Ternyata memberikan penghargaan juga bisa menjadi suatu hukuman. Yang mana dia di sini, Bapak Ibu? Kita lihat secara untuk pengaruh jangka pendek, kalau kita dihukum oleh penghargaan, maka kalau kita dihargai, ya, kita akan melakukan yang baik. Tetapi untuk jangka panjangnya, jika kita nanti tidak akan diberi penghargaan, maka tidak melakukan yang baik. Lalu yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Kenapa kira-kira penghargaan itu tidak efektif? Karena hukuman itu harusnya jangan penghargaan, gitu ya. Harusnya konsekuensi, gitu ya, Bu. Yang ketiga, penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Kira-kira yang mana maksudnya, Bapak Ibu? Kalau tidak dikasih, rusak hubungan. Kemarin Pak, saya bisa menjawab pertanyaan, Bapak kasih coklat. Ini saya bisa jawab pertanyaan, padahal enggak, Bapak kasih coklatnya. Kira-kira jadi rusak hubungan kita. Lalu penghargaan juga mengurangi ketepatan. Ya, karena saya wali kelasnya, siswa bermasalah, saya bela-bela padahal dia salah. Kan gitu, Bapak Ibu. Lalu penghargaan itu menurunkan kualitas. Iya, bisa menurunkan kualitas, Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas juga bisa. Anak-anak didik ini bisa hilang kreativitasnya karena kita selalu menstimulasi dia dengan penghargaan. Ketika tidak kasih penghargaan, bagaimana? Dia kecewa, dia malas belajar, dia tidak mau lagi kreatif dan lain sebagainya. Dan penghargaan menghukum. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Ada yang mau dikonfirmasi? Jelas. Oke. Baik, yang berikutnya adalah restitusi. Pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini, Bapak Ibu, saya udah buat di sini ringkasannya, bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi mengajak anak didik belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Maka di sini jangan kita buat anak-anak itu merasa bersalah, kita hukum, kita pantau, tapi kita perbaiki hubungan. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nggak usah kau merasa down, kira-kira seperti itu. Lalu restitusi tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika siswa bermasalah, kita tawarkan, menurutmu apa kira-kira yang akan kamu lakukan sehingga kamu tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah, jadi ada tawaran. Misalnya, kenapa terlambat? Saya terlambat. Kenapa terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Saya kelamaan tidur. Apa yang akan kamu lakukan mulai besok supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Mungkin Bu, mungkin Pak, saya akan meminta bantuan ibu saya untuk membangunkan. Mencapai tujuan apa misalnya, Bapak Ibu? Kalau kita melatih anak antri, saling menghargai, sabar, ya kan? Kalau mau cepat dilayani, cepat datang, ya kan? Lalu dilarang merokok. Nilai kebajikan apa yang mau kita lihat di sini, Bapak Ibu? Keselamatan, kesehatan juga, betul sekali. Yang terakhir, berjalan di kelas dan di koridor. Itu keselamatan, ya, koridor. Kalau orang main bola, kita berjalanlah di sela sekolah supaya kita aman dan tidak kena bola yang sedang bermain bola. Baik, Bapak Ibu, di sini bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama Bapak Ibu, urutannya kita tabulasi dulu, kita data dulu apa saja peraturan-peraturan. Misalnya tidak boleh terlambat, ya, jangan makan, ada kata-kata negatif. Di tahap kedua, kita positifkan negatifnya. Yang tadi tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kalimat positifnya kira-kira apa, Bapak? Hadir tepat waktu. Tidak boleh ribut di kelas. Saling menghargai.
Lalu setelah itu kita ubah apa yang menjadi tugas guru, apa tugas siswa, lalu kita buat kesepakatan, lalu ditandatangani, kita tempelkan di dinding untuk menjadi keyakinan kelas kita. Untuk kita lakukan bersama. Itu secara singkat prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 tadi. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, mendapatkan kebebasan. Yang keempat, mendapatkan kesenangan. Dan yang kelima, mendapatkan penguasaan. Baik, yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Untuk 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu, nanti akan ada menjadi penghukum, menjadi teman, menjadi pembuat merasa bersalah, lalu pemantau, dan yang terakhir menjadi manajer. Saya putar video Bapak Ibu, coba diperhatikan apa bedanya nanti kalau dia sebagai teman dan lain sebagainya. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Oke, baik Bapak Ibu, dari video yang baru saja ditampilkan, kira-kira di mana posisi penghukum yang ditunjukkan oleh gurunya? Mungkin boleh ada Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Ya, dari video tadi mungkin Pak posisi penghukumnya ketika si anak terlambat langsung dibentak oleh gurunya tanpa menanyakan kenapa sebenarnya dia terlambat, langsung dikasih hukuman di situ. Oke, tidak memvalidasi dulu kenapa terlambat, tapi langsung kasih hukuman. Baik Bu, terima kasih. Sekarang kita lihat yang kedua, Bapak Ibu, posisi guru, kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita cek kembali, Bapak Ibu, videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Oke, baik Bapak Ibu, kira-kira di mana posisi kontrol guru si pembuat merasa bersalah dari video ini? Kata-kata mana Bapak Ibu? Nanti dimarahi kepala sekolah, nggak kasihan sama saya kan gitu Bapak Ibu. Jadi ternyata ini pun nggak baik Bapak Ibu. Bukan justru membuat siswa kita makin baik, maka dia semakin punya merasa bersalah sehingga karakternya bisa terganggu juga Bapak Ibu. Lalu posisi yang ketiga, ini posisi teman Bapak Ibu. Posisi kontrol guru sebagai teman. Kita perhatikan bagaimana posisi kontrol guru. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, baik Bapak Ibu, kira-kira yang mana tadi menunjukkan posisi kontrol guru sebagai teman di situ? Nggak dikasih hukuman. Tidak memberikan hukuman. Dan cara berbicaranya bagaimana Bapak Ibu? Seperti teman, tidak seperti antara guru dengan siswa. Iya, pakai sayang lagi, ya. Dan dibangga-banggakan, kamu bisa lari lebih kencang dari yang biasanya, kan gitu kira-kira. Bapak Ibu, kemudian posisi kontrol yang berikut adalah ya, pemantau atau pemonitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Sudah langsung bicara peraturan. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, yang kita lihat dari posisi si pemantau di situ apa Bapak Ibu? Jamnya. Langsung ke jam ya, ke jam atau ke waktu, ya, ke jam atau ke waktu, sehingga masalah peraturan dan peraturan. Ini yang posisi yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kira-kira posisi manajer yang mana? Di mana posisi manajer yang ditunjukkan oleh Ibu guru tadi? Yang pertama mungkin gurunya Pak menanyakan keyakinan sekolah. Menanyakan keyakinan sekolah, Kemudian solusi apa? solusi yang mau dilakukan. yang mau dilakukan untuk memperbaiki. Ada lagi Bapak Ibu? Meminta tanyakan sama siapa aja yang ada di rumah. Iya, meminta tolong. Minta tolong. Iya. Anaknya, mamanya. Berarti di situ guru mengatur strategi, memanajemen. Makanya manajer tadi ya, dan menyiapkan alarmnya. Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol, sebenarnya ini bisa semua dilakukan di sekolah. Tapi alangkah lebih baiknya dia semakin bergerak ke kanan. Manajer tadi menghukum boleh juga, memantau boleh juga, ya. Tapi alangkah lebih baik kalau kita semakin bergeser ke sebelah kanan, yaitu menjadi seorang manajer di dalam menangani kasus anak didik kita. Kira-kira ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ya ada Pak. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Terus lagi. Sebentar. Sabar. Nah, ini tadi udah kita jelaskan tadi yang penghukum yang mana, jadi teman mana, lalu kita juga ya pemantau juga sudah. Iya. Ini yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini dari yang paling baik menghadapi masalah siswa itu adalah segitiga restitusi. Langkah-langkah menyelesaikan masalah siswa yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti yang saya bilang tadi, saya juga pernah waktu sekolah seperti ini. Semua orang tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu, tadinya udah marah, kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah stabil, lalu kita validasilah tindakan yang salah. Kesalahan keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Tadi kasih Daret, tidak menghargai orang, saya terlambat datang ke sekolah. Lalu setelah itu kita buat dia untuk yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Kamu yakin tidak kalau kamu terlambat ke sekolah, kamu tidak menghargai sekolah? Nah, gitu. Jadi kita buat dia meyakini sehingga dia mau mengambil solusi terhadap persoalannya, maka yang dia lakukan itu akan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Lalu di sini kita betul-betul menghormati siswa, dan inilah Bapak Ibu yang disebut dengan kemerdekaan tadi. Siswa ini semua peraturan pembelajaran juga itu harus berpihak kepada murid. Itu sudah kita lakukan walaupun sebenarnya belum sepenuhnya Bapak Ibu. Lalu yang berikut ini juga sudah ya, validasi juga sudah, lalu menanyakan keyakinan juga tadi sudah. Ya, saya sudah coba membuat video penerapan segitiga restitusi di kelas. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ini bersama siswa. Saya sudah buat skenario-nya, ya, skenario masalahnya bahwa dia dituduh mencuri. Maka kira-kira demikianlah segitiga restitusi yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Ya Pak, saya belum berpikir Pak. Hanya saya marah dan berpikir karena memang saya tidak berpikir Pak. Baik, tenang dulu, tenangkan dulu hati, sabar. Bapak sendiri pun kalau ada di posisimu yang sekarang pasti Bapak juga akan marah. Iya Pak, karena saya terus menyadari Pak. Tentu saja, Hendra. Tetapi
Coba kita lihat lagi tindakanmu yang marah-marah dan membentak Evan di kelas. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Itu saja tidak Pak, karena kalau saya marah-marah, maka teman-teman saya pun dia akan suruh saya. Baik, syukurlah kalau kamu menyadari itu ya nak. Kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai dengan sikapmu yang ini? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain dan teman-teman saya Pak. Tetapi karena saya lihat dengan itu mencuri, maka saya marah-marah. Kamu meyakini tidak jika sikap menghargai orang lain itu sangat penting? Ya Pak, saya sangat Pak. Baik, Bapak setuju. Tapi perlu kamu ingat, kalau kita sedang marah-marah, maka tetap harus menghargai orang lain. Ya kan? Baik Pak, saya akan mencoba diserahkan insyaAllah dan akan mengambil waktu untuk berpikir. Lebih ada masalah. Baik, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki masalah ini? Saya Apa yang akan kamu lakukan? saya akan merasa lega dan lebih nyaman lagi dengan teman-teman saya Pak. Sangat baik. Oleh karena itu, Hendra, mari perbaiki masalah ini ya. Dan terima kasih karena kamu sudah mau bekerja sama untuk memproses masalah ini. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas dan belajar dengan damai dengan teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah bersyukur. Baik, boleh masuk. Baik, Bapak Ibu, Setelah memakai proses masalah saya merasa lega, senang, merasa diperhatikan dan lega. Dengan nasihat Bapak Kapten Tolong, saya menjadi yakin dan paham apabila saya menghadapi masalah, saya harus lebih sadar, mengambil waktu untuk berpikir dan menghargai orang lain. Saya tidak akan marah lagi kepada teman saya, tapi akan berkomunikasi dengan baik apabila ada masalah. Terima kasih Bapak Kapten Tolong. oke, jadi ini yang kita harapkan Bapak Ibu dari segitiga restitusi, bahwa siswa bisa mengetahui dan menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, ini sudah kita terapkan. Kalaupun ada yang belum kita terapkan, maka kita mulai hari ini dan selanjutnya supaya budaya positif bisa kita terapkan di SMA Negeri 2 Tarutung dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.